Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang dalam setiap jalan-jalanku. Amin. Haleluya, saudaraku. Renungan Haftarah KPI Mayum Kaim pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 atau pada tanggal 14 Tisri 5782 diambil dari kitab Yosua 7 ayat 1 yang berkata demikian, saudaraku. Namun Bani Israel melakukan pelanggaran dalam hal barang tumpasan, sebab Akan anak Karmi, anak Zabdi, anak Zera dari suku Yehuda mengambil beberapa barang tumpasan itu, sehingga murka Yahweh menyala-nyala terhadap Bani Israel. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca adalah tentang Israel dikalahkan Ai. Setelah bangsa Israel menghancurkan kota Yeriko dan tembok Yeriko dihancurkan dengan cara mereka mengelilingi kota ini, dan pada hari ketujuh akhirnya semuanya roboh, saudaraku, dan bangsa Israel dapat menyerbu masuk ke kota Yeriko dan semuanya dibunuh, saudaraku. Dan Bapak menetapkan agar mereka jangan mengambil barang rampasan apapun. Namun yang terjadi, saudaraku, saat mereka kembali ke perkemahan, ada seorang dari suku Yehuda yang mengambil, yang bernama Ahan, saudaraku, mengambil barang rampasan berupa kain dan juga emas. Dan setelah itu bangsa Israel melakukan penyerangan lagi terhadap kota Ai, saudaraku. Dan di kota ini sebelum melakukan penyerangan, Yosua memerintahkan untuk mengintai kota ataupun kerajaan wilayah tersebut. Dan akhirnya pengintai berkata, kita cukup dengan 3.000 orang untuk mengalahkan kota Ai ini, saudaraku. Namun setelah mereka berangkat, justru yang ada adalah terbalik. Bangsa pasukan Israel yang justru dikalahkan, saudaraku. Oleh karena kepercayaan ini ternyata tidak disertai oleh kuasa Bapa Yahweh, saudaraku. Hal ini kemudian menjadi suatu introspeksi diri bagi Yosua dan para tua-tua, sehingga Yosua dan para tua-tua tersungkur di hadapan tabut Elohim, dan dia meratap, mengobek pakaiannya dan memberikan abu di kepalanya. Ini adalah suatu sikap rasa berduka bagi bangsa Israel pada waktu itu. Dan akhirnya Bapak Ibu berbicara kepada Yosua. Hal itu terjadi kenapa? Karena Bapak Yahweh tidak menyertai pasukannya, karena Bani mereka telah melakukan apa yang tidak sesuai dengan Bapak Yahweh tetapkan pada saat mereka mengalahkan kota Yeriko, yaitu adanya penduduk mereka yang mengambil barang rampasan. Saudaraku, akhirnya dicarilah orang itu, maka ditemukanlah, dan akhirnya sosok Ahab yang bernama Ahab ini mengaku apa yang dia lakukan karena mengambil barang jarahan, dan Ahab akhirnya dibunuh, saudaraku, dengan dirajam dengan batu, saudaraku. Peristiwa ini, saudaraku, mengingatkan dan meneguhkan bagi bangsa Israel terus bahwa di hadapan Bapak tidak ada sesuatu hal yang kompromi, saudaraku. Bila memang Bapak sudah menetapkan hal itu, haruslah dikerjakan. Bila tidak, maka kuasa dan otoritas Bapak Yahweh, perlindungan Bapak tidak menyertai bangsa pilihan ini. Saudaraku, lewat renungan pagi ini kita diteguhkan dan diingatkan kembali juga untuk menjalani kehidupan kita ini, saudaraku. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bila itu diizinkan terjadi, saudaraku, sesungguhnya kita belajar dari apa yang para nabi sudah alami juga, saudaraku. Bersama perlindungan Bapa Yahweh, sesungguhnya kita memiliki suatu kekuatan dan kemenangan. Dan masalah itu pasti ada jalan keluar. Namun satu hal, kita juga harus introspeksi diri. Apakah ada sesuatu hal yang belum beres di dalam kehidupan kita? Sama seperti halnya bangsa Israel, ternyata ada yang belum beres. Oleh karena mengambil barang jarahan itu harus dibereskan dulu, saudaraku. Barulah maka kemuliaan Bapa itu kembali turun dan menyertai bangsa Israel. Hal yang sama juga
akan menyertai hidup Bapak, Ibu, dan saya. Dan semua tantangan ataupun hambatan yang di depan kita, permasalahan itu juga akan diberikan jalan keluar oleh caranya Bapa Yahweh. Dan tepat pada waktunya maka semua akan indah adanya. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati, melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apapun yang terjadi dalam sepanjang ini semuanya menjadi berhasil, dan kita orang percaya kepada Bapak yang kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.